aku bahas sekarang ini lebih kompleks ya, jauh lebih kompleks dibandingkan soal lab MKL nanti UAS datang. Namun kembali lagi kok akan bahas ya, siapa tahu di dosen ada beberapa materi yang masih dibahas. Perbedaan ini muncul gara-gara balik lagi, karena bukunya itu ada beda edisi teman-teman. Dari yang edisi yang terbaru sama yang sebelumnya itu ada perbedaan materi dikit. Terutama di materi yang capital structure. Jadi kalau misalkan kalian mau belajarin materi-materi yang di edisi buku lama, aku juga ada tetap buat ya untuk yang jawaban Excel-nya. Seperti itu. Nah, terus sekarang aku cuma bahas 2 soal aja ya. 2 soal pertama. Karena 2 soal pertama ini yang menurutku lebih butuh pemahaman ya dibandingkan 2 soal yang berikutnya. Karena untuk yang 2 soal berikutnya itu lebih cenderung lebih simpel untuk nanti keluar di soal lab nanti. Aku langsung mulai aja ya. Yang pertama nih, soal pertama capital budget and cash flow. Seperti biasa ya, as always, selalu ada dulu info soal di awalnya. Dan Lenovo Corp merupakan perusahaan asal China, bla bla bla. Dia bilang nih, dari kata-katanya, si Lenovo ini dia berencana untuk mengganti mesin produksi. Biasanya kalau soal lab atau soal dosen, selalu konteksnya itu mengganti ya. Jadi ada pasti ada aset atau mesin lama, ada juga yang baru. Biasa selalu gitu. Kita langsung mulai ya. Kita langsung isi dulu nih yang lama. Mesin lamanya merek Hitachi. Dibelinya pada awal tahun 2021. Total biayanya 2 miliar. Kita masukin dulu. Cost-nya 2 miliar. Nah, berikutnya dikasih tahu nih, harga belinya itu sudah termasuk. Harga beli sudah termasuk biaya-biaya lain. Biayanya berapa? 190.000. Terus di soal juga dikasih tahu nih, detail perinciannya. Pertama, biaya pengiriman. Biaya pengirimannya FOB destination ya. Dikasih tahu 15 juta. Terus, dikasih tahu juga tuh, tentang biaya asuransi pemakaian sebesar 75 juta. Terus dikasih tahu juga, ada biaya instalasi sebesar sisanya. Sisanya berarti kalian tinggal kurangin aja nanti itu. 190 jutanya dikurang sama 15, dikurang sama 75. Gitu aja. Nanti dapat ya, angkanya itu 100 juta. Kayak gitu. Nah, karena konteksnya soal yang mesin lama ini 2M itu udah termasuk biaya-biaya yang lain, sekarang tugasnya kita masih buangin dulu, kita masih kurang-kurangin. Kira-kira biaya-biaya mana sih yang nggak boleh masuk ke dalam cost dari aset lama. Simple gitu. Nah, FOB destination. Kita sebagai pihak pembeli kan, pihak pembeli. Terus kebijakannya FOB destination. FOB destination itu yang menanggung itu pihak penjual, sedangkan kita pembeli. Oleh karena itu, untuk yang FOB destination kita masukin. Berarti nanti kita mesti kurangi nih angka 2M itu sama angka 15 juta. Gitu aja. Terus, asuransi pemakaian 75 juta. Ini juga kita nggak masukin teman-teman. Karena banyak lagi. Konsep cost-nya itu adalah semua biaya yang dikeluarkan sampai satu aset siap dipakai. Sedangkan asuransi pemakaian itu kan konteksnya itu sama pemakaian kan. Berarti asuransi pemakaian ini kita nggak bisa masukin sebagai cost awal dari asetnya. Simpelnya gitu. Jadi biaya pengiriman yang FOB destination kita hapus, kurangin. Asuransi pemakaian pun juga kita kurangin. Gitu. Untuk biaya instalasi, ini jelas ya, tetap masuk. Karena baik lagi, kalau kita nggak install, kita nggak pasang, kita nggak bisa pakai mesinnya. Udah, langsung tuh kurangin. Dari angka 2 juta ini, dikurang sama 15, dikurang sama 75. Dapat tuh nilainya 1 M 910 juta. Udah. Terus berikutnya, kita mulai ke mesin baru. Nah, kita mulai ke mesin baru ya. Mesin baru kemarin bisa dibeli dengan harga sebesar 2,2 M. Harganya 2,2 M.
Kita masukin dulu 2,2 M. Terus dikasih tahu tuh bahwa harga belinya itu udah termasuk juga. Termasuk apa aja? Biaya pengiriman. Biaya pengirimannya FOB shipping point. Sebesar 10 juta. Kita masukin dulu. Terus, info berikutnya dikasih tahu lagi nih. Biaya asuransi dalam perjalanan sebesar 25 juta. Masukin lagi. Asuransi dalam perjalanan 25 juta. Terus, masukin lagi. Biaya instalasinya juga sama nih, 75 juta. Masukin. Lalu di soal juga dikasih tahu tuh, ada biaya asuransi pemakaian sebesar 100 juta. Kita masukin. Nah, sekarang balik lagi. Karena angka 2,2 M ini itu adalah angkanya udah termasuk biaya-biaya yang udah kita sebutin, kita mesti cari kira-kira biaya-biaya mana yang harus kita keluarkan untuk menghitung install cost-nya itu berapa. Balik lagi, kita mulai dari biaya pengiriman. FOB shipping point. FOB shipping simpelnya yang nanggung pembeli. Ini aku anggap kalian udah pasti tahu lah ya, kalau FOB shipping itu yang nanggung siapa, FOB destination yang nanggung siapa. Karena FOB shipping yang nanggung pembeli, berarti kita masukin nih biaya 10 jutanya. Jadi kita jangan kurangin. Asuransi perjalanan juga sama. Ini kan memastikan bahwa agar barangnya itu tetap aman sampai tujuan kan. Nah, berarti itu kita bisa masukin sebagai cost-nya. Jadi kita nggak perlu kurangin. Berikutnya, asuransi pemakaian. Ini 100 juta. Balik lagi, asuransi pemakaian itu konteksnya asuransi saat kita udah pakai barangnya. Sedangkan konsep cost itu kan biaya perolehan itu adalah biaya yang kita keluarkan sampai aset itu siap untuk dipakai. Berarti angka ini yang kita masukin. Kita nanti kurangin sama angka ini. Berikutnya biaya instalasi 75 juta. Ini berarti masuk, udah jelas ya. Nah, kalau udah ini berarti kita tahu nih, kuranginnya sama 100 juta aja yang asuransi pemakaian. Dapat tuh angkanya 2,1. Balik lagi, template ini kan untuk Excel kan untuk sebagai biar kalian paham. Kalau misalkan kalian udah paham, kalian juga nggak perlu tuh bikin detail ini sebanyak ini, nggak perlu. Kan cuma butuhnya cost-nya aja. Kalau kalian udah paham, langsung kalian tinggal fresh dari soal, langsung kurangin juga boleh. Kembali lagi ya, ujian kan harus pinter-pinter strategi, biar kalian cukup waktunya bisa jawab dengan benar, gitu. Dan nih, cost-nya untuk yang aset lama udah, aset baru udah. Kita lihat dulu nih, kita masih hitung dulu book value dari aset lama berapa. Kita lihat dulu ke aset lama. Aset lamanya itu dibeli pada awal tahun 2021. Sedangkan soal ini konteksnya pada awal tahun 2023. Dari perbedaan waktu itu kita ketahuan nih, kalau si mesin lama ini udah dipakai 2 tahun. Kalau dipakai 2 tahun, pasti ada depresiasi, pasti ada nilai buku. Gampang gitu. Dan baik lagi, kalau di MKL itu hitung DP pakai MACRS ya. Dan biasanya persentasenya itu selalu dikasih tahu di soal. Contoh nih, gue scroll bentar. Bentar ya. Nah ini. Mesin Hitachi dan Toshito bisa didepresiasi dengan metode MACRS 3 tahun. Angkanya dikasih tahu tuh, 33, 45, 15, sama 7. Nah, biasanya kalau gampangnya kalau kalian mau cari book value, ini aja. Book value-nya itu kan kondisinya setelah dipakai 2 tahun ya. Berarti dua angka persentase pertama kalian jangan pakai. Berarti 33 sama 45-nya kalian jangan pakai, karena itu angka depresiasinya. Kalian skip. Kalian tinggal cari ya sisa angka-angka setelah dua angka yang kalian skip itu apa. Sisa 15 sama 7 tuh di soal. Berarti kalian pakai aja tuh 15 sama 7 itu sebagai persentase buat kalian ke cost-nya. Itu dapat nilai book value. Itu. Berarti kan 15 sama 7 kan 22%. Berarti tinggal langsung tuh 22% dikali sama 1910. Nanti dapat angkanya.
Angkanya 420.200.000. Sekarang untuk fair value. Kita juga lihat nih, fair value-nya berarti bisa di soal langsung dikasih tahu. Di sini. Kita fokus lagi ke mesin lama ya. Di kalimat yang baris ketiga dari bawah nih. Jika dijual saat ini, mesin tersebut dapat diperkirakan memiliki harga jual sebesar 300. Kelihatan tuh, harga jual sebesar 300, berarti kita bisa anggap bahwa fair value-nya itu 300. Masukin. Ya, udah ya. Udah masuk, gampang nih, kalian tinggal bandingin book value sama fair value. Ini dari akun juga udah pasti paham lah ya. Logikanya aja. Oh iya, tax rate-nya gue lupa masukin ya. Tax rate-nya 35%. Di soal dikasih tahu. Ini simple konsepnya. Kalian bandingin, kalian punya suatu aset nilainya berapa, kalian bandingin pas kalian jual itu dapat berapa, itu untung atau rugi. Simpelnya gitu. Kita lihat nih, book value-nya 420.200. Tapi fair value-nya 300. Berarti kan aset yang kalian simpan 420, pas kalian jual cuma dapat 300 kan. Simple kasar gitu. Berarti kan dalam tanda kutip kalian rugi tuh. Nah, rugi, ya tinggal kalian hitung aja ruginya berapa. Tinggal dikurangin aja tuh fair value-nya, dikurang sama book value. Udah gitu, jangan lupa ya, kalau di MKL itu, untung atau rugi, kita selalu kaliin sama tax rate. Karena simpelnya gini, kalau misalkan untung, berarti kan tax kita nambah dalam tanda kutip. Karena untung itu kan menambah pajak kita. Sedangkan kalau kita rugi pas jual aset, dalam tanda kutip kan kita kan kayak menghemat uang pajak kita. Karena kita rugi, otomatis pendapatan yang kena pajak kita juga lebih kecil. Sehingga pajak kita bayarin jadi lebih rendah. Kayak gitu. Simpelnya gitu konsepnya. Jadi aku masukin nih 300 juta dikurang 420.200, nanti dapat tuh minus 120.200, lalu kaliin sama 35%. Dapat nih angkanya itu minusnya 42.070.000. Nanti angkanya ini kan kepake nih buat perhitungan initial investment. Kalau udah, kita langsung mulai ke perhitungan initial investment-nya. Polanya sama ya. Gampang gini, initial investment berarti kan investasi di awal. Kita keluar uang di awal berapa. Yang pertama, pasti kita catat kita beli mesin baru berapa harganya. Itu poin pertama tuh, install cost of new asset. Berikutnya, kita kalau beli mesin baru, pasti kita jual mesin lama kan. Nah, penjual mesin lama itu kita dapat uang dari penjual mesin lama berapa. Itu gampang gitu. Dan teksnya, efek teks yang dihasilkan dari penjual mesin lama seberapa, itu juga kita hitungin di poin nomor 2. Terus kalau nomor 3 itu perubahan net working capital. Ini harus diingat ya, konsep net working capital itu terkait dengan current asset sama current liability. Nanti makanya pas kalian hitung changes in NWC-nya, kan bisa dikasih tahu tuh di soal list akun-akunnya. Kalian mesti identify ya, kira-kira akun-akun mana sih yang kategorinya current, akun-akun mana yang kategorinya non current gitu. Karena konsep net working capital itu hanya terkait dengan current doang. Dah, kita masuk nih dari yang pertama. Install cost of new asset kita pakai angka di atas nih. Yang 2,1. Terus, kalau udah masukin yang install cost of new asset, kita masukin ke poin nomor 2, after tax profit from sale of old asset. Yang pertama, kita catat harga jualnya berapa? 300. Berikutnya, kita catat tuh
tax on sale of aset berapa? Minus kan tadi kan. Berarti 300 juta dikurang sama minus 42 juta 70.000. Bentar tunggu bentar ya. Kita lanjut. Nah, balik lagi. Konsepnya kan selalu proceed from sale of asset dikurang tax on sale. Tapi kan angka taxnya kan minus. Berarti kan 300 juta dikurang minus 42. Nah, ujung-ujungnya ini nambah. Itu. Kenapa ujung-ujungnya nambah? Gini konsepnya. Initial investment itu kita konsepnya itu ngomongin uang kita keluarin. Cash outflow. Sedangkan kalau misalkan kita jual barang rugi, berarti kan kita hemat pajak kan. Karena kita hemat pajak karena kita jual rugi, otomatis kan uang kita keluarin jadi lebih kecil. Makanya ini jadi konsepnya minus di sini. Gitu. Jadi kalau udah kita masukin aja. Totalin, dapat tuh 342.070. Kalau udah, nah nomor 3 nih. Nomor 3 itu changes in net working capital. Kita harus cari perubahan NWC-nya berapa. Nah, di soal dikasih tahu nih, kalau ada list akun-akunnya. Nah, kalian masih identify kira-kira dari 7 akun ini kategorinya apa aja. Kita mulai. Yang pertama itu accounts payable. Ini biasanya pasti current liabilities. Masukin aja. Berikutnya building. Building itu kan PPE kan. Pasti dia masuk kategori non-current asset. Jadi kita masukin non-current asset. Inventory biasanya current asset. Kalau notes payable, kita lihat dia short term apa long term. Di soalnya dikasih taunya long term, berarti dia non-current liabilities. Terus untuk AR biasanya current asset. Untuk bonds payable, biasanya non-current liabilities. Karena bonds itu jangka waktunya masih bertahun-tahun. Kalau cash, udah jelas ya pasti ini current asset. Nah, kalau udah, kalian kalau udah tentuin mana yang masuk current atau non-current, kalau udah kalian tentuin, kalian tinggal cari perubahan buat yang current aja. Cukup. Gak perlu kita cari perubahan non-current. Karena kan kita mau carinya perubahan net working capital. Ya kita fokusnya ke current aja langsung. Ini. So, kalau dibilang secara hitungan simpel, kalian selalu hitungnya sesudah kurang sebelum. After kurang before. Kayak pertama nih, accounts payable. Awalnya 530, tapi setelahnya 580. Berarti kan dia naik 50. Berarti kita tahu nih perubahannya positif 50. Kita langsung udah ke inventory. Inventory itu dari awal 345 jadi 200. Kan turun. Kalau misalkan turun, tandanya pun jadi minus ya. Jadi minus 145. Terus AR, accounts receivable. Dari 250 ke 300. Kan naik 50. Kita masukin. Terus yang cash. Dari 850 ke 980. Naik juga. Naik sebesar berapa? 130. Udah, kalau hitungnya itu kita langsung hitung aja. Current asset dulu, kumpulin semua current asset. Terus kalian kumpulin semua yang current liabilities. Yang pertama nih, current asset. Awalnya minus 145, terus 50, sama 130. Ada minus 145 tambah 50 tambah 130. Totalin aja semua. Dapatnya berapa?
dapatnya 35. Terus yang changes in current liabilities kan cuma satu, yang AP, accounts payable. Perubahannya 50. Ya udah masukin 50. Nah, kalau udah langsung itu, karena rumus NWC itu CA kurang CL, langsung aja yang 35 dikurang 50. Berarti minus 15 tuh hasilnya. Kalau udah dapat nih ya NWC, tinggal dimasukin aja. Masukin semua angka yang poin 1, 2, sama 3 untuk dapat initial investment. Nanti dapat tuh totalnya itu 1742930. Nah, yang poin initial investment udah kelar ya. Kita mulai ke operating cash flow. Nah, balik lagi ya. Di ujian itu setahu menurut kuncinya dari menurut kisi-kisi kok nanti bakal dibagiin. Biasanya itu untuk yang soal ini nanti aku coba confirm lagi ya. Kadang suka ada 2 macam. Pertama dia langsung sebutin angka fixed cost-nya berapa, variable cost-nya berapa, atau nggak dikasih tahu secara persentase. Tapi kita sekarang adjust sama yang di soal dulu aja. Yang pertama nih, kita mesti cari dulu fixed cost-nya berapa. Nah, kita mulai dari yang mesin lama dulu. Oh ya, di soal ini dia kan, kalau di soal kalian lihat kan dia cuma sebutnya namanya ya, Hitachi sama Tobisha kan. Kalian juga mesti bisa tentuin ya, yang baru itu yang mana, yang lama itu yang mana. Jangan sampai kebalik. Tapi dari kalimat yang di setelah tabel nih, di soal, di paragraf berikutnya, pergantian mesin Hitachi ke mesin Tobisha. Ini kelihatan nih alurnya. Ganti mesin Hitachi ke Tobisha. Berarti yang lama itu Hitachi, yang baru Tobisha. Itu aja. Terus dibilang nih, menyebabkan kenaikan fixed cost. Dari yang awalnya 125 juta menjadi sebesar 162.500. Jadi tahu nih, fixed cost yang lama itu 125, fixed cost yang baru itu 162.500. Nah, sekarang kita langsung masuk ke variable cost-nya. Biasanya kalau di soal capital budget and cash flow, dikasih tahunya itu angka variable cost to sales ratio. Kita lihat ya, awalnya 55% menjadi sebesar 50%. Kalau kayak gini udah masukin aja angkanya 55 sama 50. Nah, balik lagi di ujian juga sama nih. Kadang kalau angka gini-gini suka digocek ya. Biasanya suka dikasih taunya langsung angka akhirnya. Contoh di soal ini. Awalnya 55 jadi 50. Berarti langsung angka akhir kan. Ya udah berarti jelas tuh angkanya. Sedangkan kadang juga ada tuh soal yang kasih taunya besar penurunan atau besar kenaikannya. Kalau kan ketemu kayak gitu gampang ya. Tinggal tambahin berapa persen, kurangin berapa persen. Sebesar di soal kasih tahu. Itu aja. Nah, udah nih. Kalau udah kita langsung mulai. Kita perhitungan operating cash flow-nya. Formatnya nggak pernah berubah ya. Biasanya formatnya selalu gini. Sales dikurang cost. Costnya ada 2. Ada fix, ada variable. Dikurang DP. Nanti dapat tuh angka EBT-nya. Angka EBT kalian kurangnya sama tax. Dapat EAT. Terus kalian tambahin lagi sama DP buat dapat operating cash flow. Itu aja. Bentar aku izin bentar. Udah ya, aku lanjut. Yang pertama kita mulai dari sales. Kalau kayak gini kita lihat soal lagi. Nah, kita isi ke samping. Kalian juga masih hitung dulu nih. Salesnya itu unit yang dijual berapa, harga jualnya berapa. Selalu gitu. Kita mulai dulu ya.
Hitachi yang lama berarti. 2023 1000 unit. 2024 15% lebih tinggi daripada 2023. Kalau kayak gini langsung aja tuh 1000 unit dikali 115%. Nanti dapat angkanya 1150. Untuk yang 2025 dikasih tahu tuh 8/5-nya tahun 2024. Kalau kayak gitu langsung aja dari 1150 kalian kali 8/5. Nanti dapat ya angkanya 1840. Terus berikutnya kita ke new production. New production dibilang 2023 itu 1500. Kita masukin 2023 1500. Terus 2024 dia bilang gini, 40% lebih tinggi daripada tahun 2023. Kalau kayak gini langsung aja dari 1500 itu dikali sama 140%. Nah, berikutnya tahun 2025. Dia bilang 500 unit lebih banyak daripada tahun 2024. 2024 kita udah tahu tuh 2100. Ya udah karena dia bilang 500 unit lebih banyak, tinggal tambah aja 2100 tambah 500. Dapat tuh nanti akhirnya 2600. Untuk selling price, dia bilang harga jualnya pada tahun 2023 itu sebesar 1.500 per unit. Dan diperkirakan akan naik sebesar 25% setiap tahun. Ya udah kita mulai dari 2023 dulu. Selling price-nya 1.500. Terus 2024 25% lebih tinggi. Atau dalam kata lain naik 25%. Ya udah tinggal langsung aja 1,5 juta kali 125%. Terus untuk kan tahun 2025 juga sama. Berarti pakai angka yang tahun lalunya 1875 dikali sama 125%. Dapatnya 2343,750. Udah ya, kita udah dapat nih angka production-nya berapa, selling price-nya berapa, sama angka cost-nya, cost dari fix sama variabel. Kalau udah, kita langsung aja isi. Yang pertama, kita isi dari old dulu. Ini bebas sih. Kalian mau isi yang new dulu boleh, mau yang old dulu boleh. Tapi ya sekarang aku mulai old dulu aja ya. Kita mulai dari yang old, angka sales. Ingat, konsep sales itu biasanya selalu selling price kali unit production. Atau produksinya berapa dikali harga jualnya. Kita mulai dari 2023. 2023 kita lihat unit yang dijual 1.000. Sedangkan selling price 1,5. Tinggal kali aja 1000 dikali 1,5. Dapatnya 1,5 M. Untuk fixed cost masukin ya. Fixed cost kan selalu sama. Berarti masukin 125. Untuk variable cost langsung masukinnya itu 55% dikali sama sales-nya. Berarti 55% dikali sama 1,5 M. Dapat tuh angkanya itu 825. Nah, untuk depre. Ini kan konteksnya isi bahasnya tentang isi yang mesin lama kan. Sedangkan mesin lama itu udah dipakainya selama 2 tahun. Kalau misalkan dipakai selama 2 tahun, berarti kita mulai hitung untuk depre-nya itu pakai persentase yang ketiga. Berarti kita mulai dari yang 15% untuk yang depre-nya. Berarti 15% dikali sama cost untuk mesin lama. Ini dapat tuh 286.500. Nah, kalau kayak gini, ke bawah tuh tinggal diulang-ulang aja nih. Ke bawah tinggal dikurangi buat dapat EBT. Terus, udah dapat EBT, kalian tinggal cari teksnya berapa. Tinggal EBT kali tarif teks, gitu aja.
Maaf teman-teman, aku jelasin ulang ya. Jadi gini, untuk yang sales 2024 sama juga sama 2023, tinggal dikali aja angka unit produce atau unit product sale yang di tahun 2024 untuk yang all dikali sama selling price tahun 2024. Fixed cost-nya setiap tahun sama, berarti kita masukin aja variable cost. Itu tinggal langsung aja 55% dikali sama sales-nya 2024. Nah, untuk depre nih. Depre itu kan awalnya kan untuk 2023 pakainya yang 15%. Untuk yang 2024 tinggal lanjutin aja berikutnya ke angka persen berikutnya, yaitu 7%. Masukin. Nanti dapat tuh EBT-nya berapa, X-nya tinggal dikali sama tarifnya berapa, 35%. Dapat EAT, terus tambahin lagi sama depreciation. Nanti berdapat OCF-nya. 2025 juga sama. 2025 juga hitungnya dari awal. Salesnya berapa, terus kalian kurangin sama fixed cost sama variable cost. Fixed cost setiap tahun sama ya. Kalau variable cost juga langsung aja 55% dikali sama sales tahun 2025. Nanti dapat angka 23 sekian. Untuk deprenya, kalau kalian lihat angka MACLS kan dari 15%, terakhir 7% kan. Habis itu nggak ada lagi. Sedangkan 15 sama 7 itu kan dipakainya di 2023 sama 2024. Nah, untuk 2025 berarti kan kita nggak tahu nggak hitung deprenya lagi. Makanya kita stripin aja atau kita nolin. Kayak gitu. Nanti kalau udah dapat angka EBT-nya, cari lagi teksnya berapa untuk dapat EAT. Karena deprenya nggak ada, ya udah kita nggak usah tambahin depre lagi. Langsung angka EAT-nya itu langsung angka OCF. Gitu aja. Itu untuk yang old ya. Sekarang kita masuk yang new. Balik lagi. Untuk new, masukin juga dari awal. Kelasnya berapa? Ini better ku langsung masukin semua ya. Ya langsung lebih ringkas. Nah kayak gini. Angka sales tahun 2023. Itu kan 2250. Itu dapat dari mana? Dapatnya dari ini. Selling price 2023 dikali sama new production untuk 2023. 2024 juga sama. Selling price 2024 dikali sama new production 2024. Terus 2025 juga sama stepnya. Masukin. Dapat nih angkanya nih. Fixed cost-nya dia bilang ya, untuk fixed cost yang baru itu 162.500. Kita masukin aja. 162,5, 162,5, 162,5. Untuk variable cost dikasih tahu tuh, tadi di atas sudah kita catat ya. Kalau misalkan variable cost tuh sasasionya untuk yang baru jadinya 50%. Ya udah masukin. Hitung aja 50% dikali sama angka sales tiap tahun masing-masing. Dapat tuh entah 125, 198,750 sama 3046,875. Untuk depre sekarang. Ini kan new asset ya, deprenya. Karena dia new asset, kita mulainya dari angka 33%. Nanti 2024 itu 45%, 2025-nya itu 15%. Nah, 7%-nya itu kita masukin di tahun 2026. Jadi ntar tahun 2026 tuh kita cuma mulai angkanya itu dari angka depre aja, kayak gitu. Kita mulai. Kalau dikali 33%, kita kaliin sama cost of new asset-nya yang kita udah hitung di atas nih. Yang 2,1. Jadi 2,1 dikali 33%, terus dikali 45, terus dikali 15, terus dikali 7. Dapat tuh ntar angkanya 693, 945, 315, sama angka 147. Kayak gitu.
Kalau udah juga sama polanya ya. Dapetin EBT-nya berapa, terus kurangin sama tax, tarif pajaknya berapa, 35%. Nanti dapat tuh EAT-nya, terus tambahin lagi sama depre. Dapat angka OCF-nya, angka akhirnya. Untuk yang 2026 juga sama ya. Meskipun dia mulai dari depre, berarti kan konteksnya ini nggak ada revenue kan. Cuma adanya cost-nya itu depre doang. Berarti EBT-nya itu ya sebesar minus 147. Terus tadi pajaknya berapa? Minus 51. 147 dikurang minus 51, dapatnya kan minus 95. Minus 95 nya ditambah sama angka depre yang awal, 147. Buat dapat angka OCF-nya, 51450. Nah, kalau udah, nanti angka OCF untuk yang new asset sama yang old asset nanti dibandingin, dicari selisihnya buat dapat incremental cash flow. Itu ya jadi angka akhirnya. Konsepnya sama-sama ya, new kurang old. Incremental tuh kita ngebandingin. Jadi kasar gini, kalau kita pakai mesin lama kita hasilin duit berapa sih? Pakai mesin baru nambahnya berapa? Penambahan itu incremental, makanya kita cari angka akhir tuh incremental cash flow. Kayak gitu. Kalau udah, kalian coba nggak salin aja nih angka-angka yang angka akhir ini, yang 457, ini semua tinggal dipindahin aja ke bawah. Kalau kalian di ujian mau langsung kurangin aja, nggak mau bikin tabel lagi yang kayak baru juga sebenarnya bisa-bisa aja. Selama kalian tahu ambil angka yang mana buat kalian kurangin. Kalau udah gini ya aku salin aja ya, tinggal salin doang kok dari yang di atas. Udah tuh. Konsepnya new kurang old, tinggal dikurangin semua. Nah, kalau udah dapet tuh angkanya, angka incremental cash flow-nya. Berarti perhitungan OCF sama incremental udah kelar nih. Terakhir kita baru mulai ngitung ke terminal cash flow. Nah, kita mulai yang terminal cash flow. Untuk install cost of new asset kita udah masukin ya. Kita pakai angka di atas tuh sama 2,1. Sedangkan book value-nya. Book value-nya itu gini. Umur dia kan 3 tahun. Kalau dia pakai sepenuhnya, berarti kan pasti udah didepresiasi sama 3 tahun dong. Berarti angka 33%, 45%, sama 15% di MACRS itu udah kepake. Berarti book value-nya berapa? Tinggal pakai angka persentase yang terakhir tuh, yang 7%. 7% dikali sama 2,1 M. Dapat tuh 147 juta. Untuk fair value, kita lihat. Pada akhir masa manfaat. Kita lihat di sini. Itu pada akhir masa manfaat. Kita tuh highlight sedikit ya. Pada akhir masa manfaatnya, diperkirakan mesin Tobisha masih dapat dijual dengan harga sebesar 110 juta. Jadi itu fair value-nya. Gitu aja. Kalau udah, berarti kan di sini kelihatan tuh nilai buku 147, fair value 110. Berarti kan dia rugi. Rugi terus kan cari teksnya itu yang dari hasil rugi itu berapa. Langsung aja tuh dari masukin aja angkanya. Yang 110 juta dikurang 147 juta dapat berapa dikali sama 35%. Berarti dapat angka akhirnya minus 12.950. Kayak gitu. Itu yang new. Yang old juga sama. Yang old cost-nya berapa? Masukin.
Kalau yang book value of asset untuk terminal cash flow, biasanya untuk book value selalu 0, teman-teman. Karena gini, kalau yang on asset dia kan dibelinya kan 2 tahun lebih dulu dibandingkan yang new kan. Si old dibelinya pas 2021, yang new dibelinya pas 2023. Terus kalau terminal cash flow itu adalah kondisi di mana untuk yang mesin baru itu berada di akhir masa manfaat. Kalau yang mesin baru aja dari akhir masa manfaat, apalagi mesin lama. Dari 2 tahun lalu pun juga dari akhir masa manfaat berarti. Makanya udah bener-bener habis depresiasinya untuk yang mesin lama. Sehingga book value-nya jadi 0. Sekarang kita lihatnya ke fair value-nya. Namun, kita lihat di sini. Di bagian mesin lama. Namun, apabila mesin dipertahankan hingga akhir masa manfaat, maka mesin tersebut tidak memiliki harga jual lagi. Tidak memiliki harga jual lagi berarti 0. Book value 0, fair value 0. Nggak ada untung, nggak ada rugi, nggak ada pajak. 0 semua. Dah. Kalau udah kita mulai lagi hitung. Sama poin pertama, kedua, ketiga. Poin pertama ini, jual mesin baru dapat duit berapa? Untuk poin kedua, jual mesin lama dapat duit berapa? Nomor 3 sama changes in net working capital. Kita mulai dulu yang pertama dari yang new. Kita lihat fair value-nya, berapa angka fair value-nya? Angka fair value-nya tadi soal dikasih tahu ya. 110. Terus kita hitung minus tax on sale of new asset berapa? Minusnya kan 12.950, masukin. Kalau tinggal 110 juta, langsung aja dikurangin sama minus 12.950. Nanti dapat akhirnya itu 122.950. Berikutnya sekarang yang nomor 2 yang bagian out asset. Tadi kan kita hitung ya, out asset ya dijual udah nggak ada harga jualnya, book value juga udah nggak ada untung, nggak ada rugi. Berarti nomor 2 tuh benar-benar 0. Maksudnya udah kita skip aja, kita tandain 0 strip. Nah, kalau udah, karena kita masuk nomor 3, untuk net working capital biasanya sih nggak berubah. Untuk asumsi soal nggak berubah. Jadi di soal tuh nggak dikasih tahu lagi tuh perubahan NWC-nya berapa. Jadi kalau misalkan kalian udah hitung sekali NWC yang di initial investment, kalian tinggal salin aja tuh untuk perhitungan terminal cash flow. Nah, di atas kan kita udah dapat tuh perubahan asetnya 35, perubahan current liabilities 50, terus minus 15. Nah, angka ini kalian tinggal masukin aja ke bawah lagi. Nah, kalau udah tinggal tambahin 1 dikurang 2 tambah 3. Karena yang 20 berarti langsung aja 1 tambah 3. Berarti 122.950 ditambah semua minus 15 juta. Dapatnya berarti angka akhirnya langsung nih. 107.950. Seperti itu. Nah, untuk yang soal 1 udah kelar ya. Kira-kira ada yang masih mau ditanya nggak teman-teman? Ada yang masih bertanya nggak teman-teman? Kalau nggak ada yang mau tanya, aku izin ke toilet bentar ya, aku balik lagi. Baik kok.
Sorry Hilal, soalku masih kedengeran nggak ya Hilal? Masih kok, masih. Tadi kayak tadi nggak kedengeran ya? Nggak kedengeran apa-apa? Tadi Masalah. masih kok. Oke ya, aku lanjut ya. Oke, kok. Nggak, tadi kayak aku tadi berasa aku salah masukin earphone deh. Terus kayak mic satu yang itu nggak aku nyalain. Oh, tapi masih kedengaran kok tadi. Oke ya, aku lanjut ya. Soal 2. Berarti tadi masih kedengeran suaranya ya? Masih kok. Oke, oke. Oke, berikutnya kita langsung masuk ke soal yang kedua. Kita mulai dari yang capital budgeting teknik. Nah, ini disclaimer nih. Kalau CBT yang sekarang yang nanti keluar di soal lab tuh jauh lebih gampang dibandingkan yang sekarang. Kenapa? Karena sekarang kalau yang tahun lalu itu sama semester lalu itu kalian nanti disuruh hitung sendiri tuh cash infonya berapa. Yaitu kita lihatnya dari penjualnya berapa, harga jualnya berapa. Dan di sini dua jenis barang. Berarti kan hitungnya 2 kali itu. Sedangkan kalau di ujian nanti untuk yang lab ya, itu langsung dikasih tahu angka cash infonya aja langsung tok. Itu jadi jauh lebih gampang. Tapi kembali lagi, kalau misalkan di dosen nanti keluarnya kayak gini tipenya, ya kalian tetap boleh pelajari ya. Karena sebenarnya untuk ngitung OCF itu cuman konsep logika aja, hitung-hitung kali-kali aja. Kayak gitu. Oke, kita mulai langsung yang ke poin yang pertama. Mesin Turi, initial investment-nya itu 8,2 M. Terus untuk yang Malako itu kasih tahu initial investment-nya 8,5 M. Ya, dikasih tahu juga tuh cost of capital-nya itu 12%. Kalau itu kita langsung masuk ke tabelnya. Dia kasih tahu tuh penjualannya untuk si Turi itu t-shirt kejual berapa, yang skirt kejual berapa, yang Malako juga sama, t-shirtnya kejual berapa, yang skirt kejual berapa. Kalau misalkan kayak gini, biasanya aku fokusnya itu fokus ke barangnya dulu dibandingkan mesinnya. Tapi bebas ya, kalau misalkan kalian mau hitung dulu yang Turi semuanya dua-dua dulu berapa, t-shirt berapa, skirt berapa, nanti abis itu baru hitung yang Mala itu t-shirt berapa, skirt berapa, itu juga boleh, sama aja. Nah, kalau udah, kita lanjut. Dua 2023. Dia bilang nih, selling price-nya kita lihat dulu. Harga jualnya itu, harga jual t-shirt 10% lebih rendah dari harga jual skirt. Terus dikasih tahu tuh, harga jual skirtnya itu sendiri 100.000. Ini kondisinya 2023 ya. Kalau kayak gitu ketahuan tuh, 2023 itu selling price-nya itu 100.000 untuk yang skirt. Kita isi aja dulu. Karena yang si t-shirt dibilangnya 10% lebih rendah, berarti tinggal kali aja 10% dikali sama 9, salah, 100.000 dikali sama 90%. Dapat 90. Kalau kita masuk ke bagian berikutnya, pada tahun 2024, harga jual kedua produk akan naik sebesar 10%. Jadi kalau itu tinggal dikali sama 10, langsung dua-duanya. Terus, untuk yang 2025, dia bilang lagi nih,
Untuk t-shirt, harga jual t-shirt dan harga jual skirt turun masing-masing 10.000 dan 5.000 dari harga jual tahun sebelumnya. Kalau kayak gitu, itu langsung aja kurangin dari angka selling price 2024, untuk t-shirtnya dikurang 10.000, untuk yang skirt dikurangnya 5.000. Dapatnya 89, sama dapatnya 105. Udah. Sekarang kita mulai hitung. Ini harga jual t-shirt sama skirt udah dapat nih. Kan kita hitung ke kuantitinya. Kebetulan di sini kuantitinya nggak dikosong-kosongin ya. Langsung dikasih tahu. Jadi ya udah, kita langsung mulai aja. Untuk yang Turiko, untuk yang t-shirt itu 2023 10.000, untuk yang 2024 23.000, untuk yang 2025 21.000. Tinggal dikali aja untuk dapat OCF-nya. Berarti 900, 2277 sama 1869. Ini OCF t-shirt untuk yang Turiko. Berikutnya kita isi yang Malako. Malako itu dikasih tahu tuh untuk yang t-shirt 2023 itu kejualnya di produksinya itu 8.000, 2024 22.000, 2025 itu 30.000. Udah nih, kalau udah tinggal dikali aja angka kuantitinya ini dikali sama angka selling price. Dapat OCF ntar. OCF t-shirtnya itu ini 720, 2178 sama 2670. Udah tuh. Terus untuk yang t-shirt udah ya, sekarang yang skirt. Sama juga, yang skirt juga sama. Kita lihat kuantitinya. Kita lihat turi dulu. Yang turi dikasih tahu tuh untuk Turiko yang skirt 15.000, 19.000 sama 27.000. Kalau udah dapat angka quantity sama selling price, tinggal dikali aja langsung dapat OCF-nya. 1,5 M, 2,090 M, sama 2,835 M. Terus yang untuk yang bagian Malako juga sama. Cari kuantitinya berapa. Berarti dapatnya 16.000, 17.000, 20.000. Kalau udah juga sama, dikali sama selling price-nya buat dapat OCF-nya. Dapatnya 1,6 M, 1,870 M, sama 2,1 M. Kalau udah, untuk yang tabel berikutnya sebenarnya simple ya. Ini cuma kayak ngegabungin aja. Untuk yang turi berapa, untuk yang malah berapa. Ini yang bikin ribet kalau untuk tahun-tahun lalu. Karena kalian mesti hitung dulu selling price sama kuantitinya berapa untuk dapat OCF. Dan produknya itu ada 2 jenis. Itu yang bikin waktunya jadi lumayan wasting time sih, kalau menurutku. Jadi kalau gini ya udah masukkan aja untuk yang turi dulu. Karena kalau ini kita mesti hitungnya per masing-masing mesin. Kita mulai dari Turiko. Turiko dari OCF dari mana? Ada 2 pasti. Dari t-shirt iya, dari skirt iya. Kalian tinggal jumlahin aja. Untuk yang Mala juga sama ya. Mala itu juga dapatnya kan dari 2 produk. T-shirt iya, skirt juga iya. Totalin aja buat dapat total OCF-nya. Nah, angka total OCF yang di sini nih, total OCF yang kumpul nanti di Excel, itu yang dipakai buat perhitungan untuk capital budgeting teknik. Jadi kalian hitung ribet-ribet itu, ujung-ujungnya cuma buat cari angka OCF-nya aja. Itu lumayan makan waktu, kalau menurutku. Namun balik lagi, untuk semester ini, itu jauh lebih gampang ya. Karena angka OCF totalnya itu langsung dikasih di soal. Ya paling nanti ada yang dikosong-kosongin dikit, tapi itu benar-benar langsung total OCF. Jadi hitungan ribet yang tabel panjang ini tuh nggak terlalu dipakai untuk dihitung seperti ribet gitu. Udah ya, kalau udah kita langsung fokus nih masuk ke perhitungannya. Yang pertama, biasanya kalau untuk yang capital budgeting teknik, pasti ngitungnya 3 macam. Payback period, net present value, sama
profitability index. Selalu 3 itu. Kita mulai dari yang payback period ya. Payback period itu gampang gini. Kita keluar uang di awal, butuh waktu berapa lama biar balik modal. Simpelnya gitu. Kita mulai dulu untuk yang Turiko. Kalau template, bisa template ini selalu gini. Kita hitung dulu, kita masukin dulu semua OCF-nya. Ya, 2,4, 4,367 sama 4,704. Nah, terus yang tahunnya kan OCF accumulation ya. Ya udah kan tinggal diakumulasin aja gitu. Kenapa sih kita akumulasiin? Kepake soalnya. Kita akumulasiin biar kita tahu kira-kira di tahun keberapa sih OCF yang ini ngelampauin initial investment. Simpelnya gitu. Jadi kita bandingin nih sama angka initial investment. Turiko ini kan di soal dikasih tahu tuh initial investment 8,2 M. Jadi kita lihat kira-kira di tahun berapa sih OCF-nya itu melewatin si 8,2 ini. Kita lihat tahun 2023 belum nih, masih 2,4. Belum melewati. Tahun 2024 6767 masih belum juga. Tahun 2025 ngelewatin jadi 11. Otomatis pasti sebelum sampai 3 tahun, jadi gini, sebelum 3 tahun pasti OCF-nya itu udah mencapai angka initial investment. Jadi kita pakai tuh angka OCF-nya yang 4704, yang kubul. Balik lagi, kalau kalian secara logika aja, kalau 3 tahun full, angka OCF-nya totalnya 11 M. Sedangkan angka initial investment itu 8,2 M. Berarti kan kita bisa simpulin ya, kalau dalam waktu, kalau 3 tahun itu udah kelewatan 3 tahun itu. Berarti kan pasti di bawah 3 tahun kan. Pasti 2 tahun berapa bulan, berapa hari. Itu yang kita cari. Makanya kita hitungnya agak lumayan kompleks dikit ya. Karena kita tahu, kalau 2 tahun masih belum, masih 6,7 M. Tapi pas udah 3 tahun, 11 kelewatan. Berarti kelihatan bahwa angka waktu PBP-nya itu pasti di antara 2 sampai 3 tahun. Di antaranya ini berapa lama, berapa bulan, berapa hari, ini yang kita cari. Kayak gitu. Kita mulai ya. Gini aja, simple. Kalian tinggal gini, kurangin initial investment, berarti kan 8,2. Dikurangin sama OCF terakhir yang paling mendekati di bawah initial investment. Berarti itu 6767. Berarti 8,2 dikurang sama 6767. Kalau udah, sisinya dibagi sama OCF tahun ketiga. Berarti 4704. Kalau udah, nanti dapat. Komanya itu 0,3046. Ini udah pasti 2 tahun ya, karena 2 tahun itu kan masih 6767, pasti 2 tahun. Tapi lebihnya itu 0,3046 tahun. Di ujian kita tuh diminta tuh berapa bulan, berapa hari. Berarti kalau angka 0,3046 tahun, kalian masih convert tuh, ya berapa bulan, berapa hari. Secara hierarki aja. Tahun, di bawahnya bulan, habis itu hari kan. Berarti kalau dapat gini, kita hitung dulu bulannya berapa bulan. Dari angka 0,3046 ini, kalian kali sama 12 bulan. Buat tahu angka bulannya berapa. Dapat nih. 2 tahun, 3,6552 bulan. Berarti kita tahu 2 tahun, 3 bulan lebih. Gampang gitu. 3 bulannya kita tahu. Lebihnya ini kan kita masih nggak tahu. Masih koma. Angka koma yang di belakangnya ini nih, yang 0,6552 ini, kalian kali sama 30. Buat tahu berapa hari. Jadi kayak gini ntar. 0,6552
dikali sama 30 hari. Nanti dapat tuh angka akhirnya. 2 tahun, 3 bulan, 20 hari. Kalau kalian nanti angkanya misalkan gini, angkanya kan pasti jelek tuh, 19, sekian. Untuk payback period selalu hitungnya bulat ke atas. Selalu gitu. Ini udah ya untuk yang Turiko ya. Sekarang yang Mala juga sama konsepnya. Kita masukin dulu nih semua OCF-nya dulu. Kalau udah, bikin lagi ke samping ya akumulasinya. Udah nih, OCF-nya udah, OCF accumulation juga udah. Balik lagi, kita bandingin sama angka initial investment dari si Malako. Initial investment-nya itu 8,5 juta, 8,5 M. Kita lihat ke akumulasinya. Tahun pertama masih 2,32, belum. 2024 akumulasinya jadi 6,3, udah mendekati itu. Tahun kedua masih belum ya, masih 6,3. Tapi pasti tahun 2025 angkanya pasti akumulasinya jadi 11,38. Berarti tahun kedua masih belum, tapi pas tahun ketiga udah lewat. Berarti kan sama juga kesimpulannya. Pasti di antara 2 tahun sampai 3 tahun. Tengah-tengahnya ini berapa? Ini yang kita hitung. Kita hitung ya. Sama hitung aja. Tinggal dihitung aja tuh akumulasi tahun kedua. Dan berarti kita kurangin tuh 8,5 M initial investment dikurang sama OCF accumulation yang tahun 2024. Berarti 8,5 dikurang sama 6,368. Dibagi sama OCF tahun ketiga yang 2025 yang 4,77 M. Dapat tuh nanti angkanya 2 tahun 0,4470 tahun. Berarti kita tahu nih 2 tahun lebih. Lebihnya itu 0,447. Tapi kita nggak mungkin dalam bentuk koma kan. Nah, 0,44 ini kita juga cari. Ya berapa bulan, berapa hari. Langsung aja dari 0,4470 dikali sama 12 bulan. Untuk dapat dia berapa bulan. Nah, kalau udah dapat tuh 2 tahun 5,364 bulan. Berarti 5 bulan lebih. Nah, lebihnya ini yang 0,364-nya dikali sama 30 hari. Dapat nanti 2 tahun 5 bulan 11 hari. Berarti udah dapat nih payback period untuk kedua project atau kedua mesin, si Turi sama Mala. Kalau udah, berikutnya kita hitung ke net present value. Kita mulai dari yang Turi dulu. Masukin dulu OCF-nya. Untuk PVIF itu simpel ya, tinggal 1 dibagi 1 plus R, pangkat N. N-nya tergantung tahunnya. Apakah dia tahun 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun, gitu aja. R-nya itu pakainya sama cost of capital. Cost of capitalnya 12%. Berarti kita pakainya 12%. Anggaplah, misalkan dari itu nih PVIF-nya, masukin aja. Karena ini PVIF dari materi UTS sudah dibahas, aku anggap kalian udah paham ya. Kalau udah, tinggal dikali tuh OCF-nya dikali sama PPIF untuk dapat present value dari OCF-nya berapa. Totalin aja. Udah. Kalau udah, dari present value OCF 3 tahun, kalian totalin ya ke bawah. Nanti dapat tuh angkanya. Angkanya itu 8,972 M sekian. Nah, angka total present value of OCF ini yang dipakai buat ngitung NPV sama profitability index. Kalau NPV itu simpel gini. Total present value of OCF dikurang sama initial investment. Kalau profitability index dibagi. Berarti total PV OCF-nya dibagi sama initial investment.
kebetulan ya, di sini dikasih tahu ya, udah ada nih initial investment-nya. Ya udah kita masukin aja. Untuk yang Turi 8,2 ya. Ya udah tinggal aja 8972 dikurang 8,2. Dapat tuh NPV-nya 772. 639.600. Untuk yang profitability index dibagi aja. Kalau NPV dikurang, kalau PI dibagi. Jadi 8,972 M dibagi sama 8,2 M. Dapatnya 1,09. Untuk yang Malako juga sama. Cari dulu present value-nya berapa, totalin, bandingin sama initial investment. Totalin ya. Dapat nanti totalnya. Untuk yang si Malako 8,693 M. Bandingin lagi sama initial investment. Initial investment-nya 8,5. Kalau kayak gini, dapat tuh NPV-nya tinggal dikurangin aja. 8,693 sekian, dikurang sama 8,500 sekian. Nanti dapat angka akhirnya itu 193.879.600. Itu NPV. Kalau profitability index dibagi. Dapatnya 8,693, 879.600 dibagi 8,5 sekian, dapat 1,02. Kalau udah di nomor kedua, nanti soal diminta tuh decision kalian. Setelah kalian hitung payback period, NPV sama profitability index, kalian tentuin kira-kira alternatif mana yang kalian pilih. Kita rekap dulu ya di sini tabel. Kalau kayak gini, balik lagi ya, nggak perlu dihafal konsepnya, logika aja. Kalian kalau cari suatu project atau beli satu mesin, satu aset, pasti maunya tuh balik modal yang paling cepat. Payback period itu kan terkait waktu. Berarti kalian carinya waktunya paling cepat. Kalau di soal ini berarti Turi, karena dia 2 tahun 3 bulan. Sedangkan kalau malah kan 2 tahun 5 bulan. Berarti keputusannya untuk payback period itu Turi. Untuk yang NPV juga sama. Kalau NPV sama PI, carinya yang paling gede angkanya. Kita kan mau carinya tuh present value dari cash flow-nya yang paling besar. Berarti cari angka yang gede di antara keduanya. Dua-duanya sama nih, NPV sama PI, Turi kok sama-sama lebih gede. Berarti kita masukin Turi. Berarti decision-nya apa? Ya berarti ya kita pilih ada Turiko. Karena hasil payback period lebih singkat sama NPV dan PI lebih besar. Itu aja. Kalau udah hitung payback period, NPV, PI sama decision-nya, nomor 3 kali hitung tuh IRR. Metode interpolasi. Jujur kalau ini menurutku yang agak tricky teman-teman. Karena kita kalau mau hitung IRR itu harus kita coba dulu trial error satu persatu angka R-nya. Karena gini, interpolasi itu konsepnya mencari nilai tengah di antara dua angka yang kita tahu. Sedangkan IRR itu kita cari R-nya berapa sih biar NPV-nya 0. Kalau kayak gitu kan susah kan. Kalau IRR tuh carinya tuh R-nya, itu yang bikin susah. Jadi kita kalau mau cari IRR metode interpolasi, kalian coba trial error sampai di mana kira-kira angka NPV-nya minus. Kita nggak gini, konsepnya bukan cari yang paling dekat dengan 0 ya, tapi kita cari kayak ngelewatin sampai minus. Karena balik lagi, kadang suka ada soal kayak misalkan nih R yang sekian, misalkan 1000, tapi R yang berikutnya minus 5000. Kadang temen suka bingung tuh, 1000 meskipun plus, tapi kan dia lebih dekat ke 0 dibandingkan minus 5000. Itu jangan pakai konsep itu teman-teman ya. Kalau balik lagi, kita kan cari nilai di antara dua angka yang kita tahu. Kalau kalian masih pakai 1000 itu kan masih belum nyampe 0 kan. Berarti belum tepat. Kita masih sampai dia minus dulu.
ngelewatin dulu minus, baru kita bisa pakai angka itu. Kayak gitu. Anggaplah, di sini aku udah sebutin lah ya, angka R2-nya. Balik lagi ya, biasanya kalau di ujian, R-nya itu, jujur ini yang paling tricky teman-teman, karena kalian mesti coba satu persatu. Tergantung, kadang R-nya 2, R2 itu bisa dekat dari R1, bisa juga lebih jauh. Jadi mau nggak mau ini balik lagi tergantung kecepatan kalian hitung aja sih. Karena balik lagi, interpolasi itu cuma benar-benar hitungnya per error. Nggak ada rumus yang pasti. Anggaplah misalkan kita udah hitung nih, dapat nih R2 minusnya itu di angka 17%. Minusnya minus 21. Misalkan kita udah hitung nih, 17%. Ya udah, kalau misalkan udah dapat angka NPV yang udah minus, R-nya, masukkan angka R-nya itu NPV udah minus, baru kalian masukin ke rumus IRR-nya. Rumusnya gini, rumusnya selalu gini, nih kok ganti dikit ya. R1, R1 dulu nih, R1 dikurang, ini kurung harusnya, tapi di sini agak kendala, jadi aku nggak kurungin. Kurungnya itu R2 dikurang R1 dibagi sama NPV 2 dikurang NPV 1. Habis itu dikali sama NPV 1. Jadi kalian hitung gini, kalian hitungnya tuh yang dari R2, R1-nya dulu nih, yang ku blok dikit nih. Langsung dulu di R2 dikurang R1 dibagi NPV 2 dikurang NPV 1 dulu. Udah dapet, kalian jangan kurangin dulu ke R1, tapi kalian kaliin dulu ke NPV 1. Kalau udah dapat angkanya berapa, baru kalian jadi pengurang ke R1-nya. Itu aja. Anggap aku udah masukin semua angkanya ya. Berarti 17% dikurang 12% dibagi sama NPV 2 berapa? NPV 2 minus 21 sekian. Dikurang sama 772 sekian. Udah dapat nanti kalian kaliin dulu tuh sama NPV 1 yang angkanya 772 sekian juga. Kalau udah nanti kalian baru kurangin ke angka yang 12%. Jadi ntar dapat tuh angka NPV-nya itu, angka IR-nya itu 16,50%. Kayak gitu. Soal yang kedua udah kelar nih. Kira-kira ada yang mau ditanya nggak? By the way, suaraku masih kedengaran nggak kira-kira? Masih kok. Tanggung ya, masih ada setengah jam. Aku lanjut soal lagi. Aku skip ke nomor 4 ya. Karena balik lagi, aku udah bilang, soal nomor 3 itu, kalau kalian nanti kalau aku share Excel-nya, itu panjang banget soal nomor 3. Dan di lab sekarang tuh nggak sepanjang itu. Cuman, balik lagi, itu bisa jadi referensi buat kalian, kalau misalkan nanti di dosen keluarnya kayak gitu. Tapi setauku di dosen pun juga nggak bakal sepanjang itu soalnya, teman-teman. Jadi balik lagi ya, better aku langsung skip aja nih ke nomor 4. Karena nomor 4 sama tipenya. Kita masuk nomor 4 aja langsung. Ke payout polisi. Kita mulai. Ini menurutku materi tergampang di materi UAS MKL. Kita mulai nih dari yang pertama. Yang pertama itu kita biasanya suka suruh isi dulu nih. Biasanya kalau di SOFP, ini parsial ya. Berarti cuma dari kasih tau preferred stock, common stock, pay in capital, RE, treasury stock. Kalau kayak gini, biasanya kalian dikosongin dulu tuh angka-angkanya. Terus kalian suruh isi angkanya berapa. Kita mulai dulu dari yang A nih. Ini kita fokus ke bagian soal ya. Private stock 5% non-kumulatif, 13.500 won par value, 270.000 share issued and outstanding. Biasanya kalau private stock itu issued sama outstanding sama. Dalam kata lain, enggak ada tuh istilah private stock dibeli lagi sahamnya, treasury. Enggak, karena private stock itu saham istimewa yang enggak sembarang diterbitin. Karena dia enggak sembarang diterbitin, otomatis enggak sembarang pula dibeli lagi.
Makanya biasanya preferred stock itu sama tuh, issued outstanding-nya. Kalau sama, kalau mau cari angka yang A, simple. Kaliin aja par value sama share issued. Kebetulan yang share issued sama outstanding sama ya. Sama-sama 270.000. Berarti udah langsung aja kaliin. 270.000 dikali 13,5. Dapat tuh angkanya 3645. Terus untuk yang bagian yang common stock, ini yang tricky. Common stock itu biasanya suka beda tuh antara issued sama outstanding. Dikasih tahu nih, 14.000 won par value, 250.000 share issued, dan 185.000 shares outstanding. Issued sama outstanding beda. Ingat ya, kalau di akun common stock itu selalu tersajinya sebesar issued. Jadi kalau misalkan ada dua angka beda, kalian kalinya sama yang issued, berarti 250.000 dikali sama 14.000. Dapat tuh 3,5 M. Untuk pay in capital sama RE udah kasih tahu ya, 855 sama 1350. Sekarang treasury stock yang ada C sama D. C-nya itu lembarnya dikosongin, D-nya itu angkanya. Kalau ketemu gini, nggak usah pusing. Treasury stock itu selalu selisih antara common stock issued sama common stock outstanding. Karena di sini dikasih tahu issued berapa, outstanding berapa, ketahuan tuh selisihnya. Dikurangin aja 250.000 dikurang sama 185. Dapat tuh angkanya 65.000 untuk lembarnya. Untuk angkanya di SOFP, tinggal dikali aja 65.000 dikali sama cost-nya. Cost-nya 7.200. Langsung kaliin. Dapatnya 468. Balik lagi ya, treasury stock itu sifatnya minus. Pengurang dari komponen equity. Makanya dikurung boleh, di minus boleh. Sekarang untuk poin E. Poin E kan total stockholder equity. Ya udah totalin aja dari angka preferred stock, common stock, pay in capital itu RE sama treasury stock. Dapat tuh 8M, 882 juta. Itu nomor pertama, lengkapi struktur modalnya. Masukkan lengkapi angka-angka yang kosong. Kalau udah kita masuk ke poin kedua, nomor 2. Hitunglah EPS, earnings per share, dan price earnings ratio. EPS itu kalau kalian lihat nanti di rumusnya di MK kan tuh EAFCS ya. Earnings available for common stakeholder. Kalian tinggal terjemahin aja, berarti kan earnings yang tersedia buat common stakeholder, berarti pemegang saham biasa. Kalau kalian belajar di Inter, untuk EPS kan net income dikurang private dividend tuh pembilangnya. Itu sama kayak sama EAFCS. Gitu aja, nggak usah pusing. Berarti kalian cari dulu net income-nya berapa, private dividend berapa, gitu aja. Di soal dikasih tahu nih, di soalnya tuh bilang total laba bersih yang dihasilkan oleh SKZ Inc. sebesar 40% dari retained earnings tahun 2023. Karena dia bilang gitu, kita lihat RE 2023 berapa? 1,350 M. 1 miliar 350 juta. Kalian tinggal langsung kali semua 40%. Tok. Dapat angkanya 540 juta. Udah dapat ya? Kalau udah dapat, dikurang sama private dividend. Masalahnya, untuk private dividend, kita mesti lihat sifatnya itu kumulatif apa non-kumulatif. Karena balik lagi, private dividend itu sifatnya hybrid ya. Jadi misalkan even dia nunjukin sifat saham, yaitu nunjukin kepemilikan, private dividend juga nunjukin kewajiban untuk bayar dividen setiap tahun. Jadi kalau misalkan dia nggak bayar tahun ini, dia mesti bayar tahun depan kalau kumulatif. Cuman di sini kan di soal dikasih tahu tuh, preferred stock 5% non kumulatif. Karena dia non kumulatif berarti nggak usah dihitung kumulatif untuk preferred dividennya. Langsung aja tuh angka preferred stocknya dikali sama tarifnya 5%. Kita kan udah hitung ya, di asas tadi 3645 untuk preferred stock yang poin A.
Ya udah 3645 itu 3.645 juta langsung kali 5%. Dapat 182 udah 50. Terus dapat tuh EFCS dikurang aja 540 dikurang sama 182 sekian. Dapat angkanya 357.750. Kalau udah dapat, kita baru bisa itu EPS-nya, masukin aja. EFCS dibagi sama common stock outstanding. Common stock outstanding. Bukan issued, bukan preferred stock, tapi common stock outstanding. Masukin 357.500 dibagi sama 185.000. Dapat angka akhirnya itu 1.933,78 untuk EPS. EPS udah dapat, sekarang kita hitung ke price earning ratio. Untuk price earning ratio, rumusnya tinggal market price per share dibagi sama EPS. Jadi harga pasarnya berapa dibagi EPS. Harga pasarnya di soal dikasih tahu tuh 16.000 won per lembar. Masukin 16.000 dibagi sama EPS-nya dan kita hitung 1.933,78. Dapat angkanya 8,27 untuk price earning ratio. Nah, nomor 2 udah kelar, kita nomor 3. Kita diminta untuk materi payout policy, diminta untuk struktur moda baru. Dikasih kondisi-kondisinya. Poin pertama dibilangnya stock split 5-4-4. 5-4-4. Untuk yang B, reverse stock split 2-4-5. 2-4-5. Sedangkan untuk yang poin C itu share dividend 15%. Baik lagi ya. Untuk stock split, reverse stock split, dan share dividend itu nggak mempengaruhi total equity. Jadi, mau dia stock split gimana pun, kayak mau dia kasih share dividend gimana pun, total equity nggak berubah. Terus, untuk stock split sama reverse stock split, angka common stocknya totalnya nggak berubah. Yang berubah itu cuma lembarnya berapa, parnya berapa. Sedangkan kalau cash dividend, nanti kalau misalkan soal cash dividend, itu ngurangin RE sama ngurangin total equity. Itu aja. Aku nggak sampai fokus ke bahas jurnalnya lah ya. Aku langsung ke hitungannya aja. Kita mulai. Stock split 5-4-4. Berarti dari awal 4 jadi 5. Biasanya kalau stock split, lembar sahamnya nambah, parnya mengecil. Gitu. Hitung aja. Tadi kan awalnya kan 250.000 lembar. Common stock issued-nya. Tinggal dikali 5/4 ya. Dapat 312.500. Outstanding juga sama. Awalnya 285.000 lembar. Tinggal dikali 5/4. Dapatnya 231.250. Dapat beres. Untuk par, awalnya 14.000. Balik lagi, kalau par kan kalau stock split nilai par mengecil. Berarti kalian kali 4/5. Atau bagi 5/4 juga bisa. Dapat tuh parnya 11.200. Terus jangan lupa nih, treasury stock itu selalu nempelnya sama common stock. Berarti kalau common stocknya berubah par sama lembarnya, treasury juga sama. Awalnya treasury stock itu angkanya itu 65.000. Kalian jangan lupa kali sama 5/4. Dapat angkanya 81.250. Treasury cost-nya juga sama. 7.200 kalian bagi 5/4 atau kali 4/5 juga bisa. Dapat 5.760. Kalau udah, kalian tulis ulang tuh dari SOFP-nya. Preferred stock-nya nggak berubah nih. Common stock yang berubah apa? Parnya, issued-nya, outstanding-nya. Tapi angka akhirnya tetap sama. Nggak berubah. Paid capital nggak berubah, RE juga nggak berubah. Treasury stock, angka akhir nggak berubah, tapi dalamnya tuh berubah tuh. Lembarnya berapa, cost-nya berapa tuh berubah semua. Jadi itu bedanya. Terus yang poin B, jika melakukan reverse stock split 2-4-5. Dari nama ada kelasan, reverse stock split.
Berarti yang awalnya dipecah, dibalik jadi digabung. Berarti nilai parnya makin gede. Tapi lembar sahamnya berkurang. Kita mulai. Ngitungnya sama juga. Issued awal-awalnya berapa? 250. Tinggal dikali 25 aja. Dapat 100.000. Outstanding juga. Dari 185.000 kali 25. Dapat 74. Untuk yang par, awalnya 13.500. Kalian tinggal bagi 2/5 atau kali 5/2 juga bisa. Dapat 35.000 won. Treasury share juga sama. Awalnya itu ada berapa? 6.500. Salah, masuk ke 65.000. Tinggal kali 25. Dapat tuh 26.000. Cost juga sama. 7.200 kali 5/2. Dapatnya 18.000. Kalian tulis ulang lagi isi dari akun-akun di SOFV-nya, dari private stock, common stock, buy-in capital, RS, sampai treasury stock. Angka akhir nggak berubah. Yang berubah tuh cuma di lembarnya common stock, parnya common stock, sama lembarnya treasury, sama cost-nya. Sekarang, poin C, share dividend 15%. Kalau misalkan dikasih tahu nih, share dividend 15%, berarti perusahaan bakal bagiin dividen saham sebanyak 15% dari lembar outstanding. Gitu aja. Berarti kita lihat outstandingnya berapa? 185.000 awalnya. Tinggal langsung aja 185.000 dikali sama 15%. Dapat 27.750. Berarti kita tahu nih, bagian share dividen sebanyak 27.750 lembar. Berarti kan tinggal tambahin tuh ke angka issued outstanding-nya sama-sama 27.750, tambahin dua-duanya. Dapat tuh issued-nya 27.750, outstanding-nya jadi 212.750. Balik lagi. Kita bagi dividen pasti kurangin RE. Baik itu yang share dividen ataupun yang cash dividen. Kita masih tahu kurangnya berapa. Untuk yang RE, kita selalu kalinya sama angka market price. Aku nggak jelasin jurnal lagi ya, karena aku langsung hitung aja. Berarti tinggal langsung aja tuh, angka lembarnya itu 27.750 dikali sama market price 16.000 lembar. 16.000 won. Dapat tuh 444 juta. Berikutnya, increase in common stock. Angka common stock tuh selalu berdasarkan par ya. Berarti berdasarkan issued. Kalau untuk di SOFI juga kalau untuk hitung semua tuh common stock selalu berdasarkan par. Parnya berapa? 14.000. Berarti 14.000 won dikali sama 27.750 lembar. Dapatnya 388.500.000. Sekarang increase in capital. In capital kalau di akuntansi itu sama kayak share premium ya. Itu selisih antara par sama market price. Tadi kan parnya 14.000, market price 16. Dapat tuh sisinya 2.000. 2.000-nya itu kalian kaliin sama angka lembar share dividennya. 27.750. Dapatnya 55.500.000. Nah, kalau kita tulis ulang lagi nih SOFP-nya. Private stock gak berubah ya. Karena kan share dividennya kan untuk common stock. Nah, common stock-nya nih berubah. Parnya kan nggak berubah ya. Tapi issued outstanding-nya nambah. Dan angkanya di akhir juga nambah nih. Jadi 388.500. Pay in capital nambah juga sebesar 55.500.000. Jadi angka akhirnya 910.500. RE. RE-nya berkurang sebesar berapa? Sebesar 444 juta. Ya udah hitung aja. Nanti dapat angkanya 906 juta. Treasury stock gak berubah. Angka akhir equity-nya totalnya nggak berubah juga. Tetap 8.880 juta. Soal 4 udah kelar ya. Ya kira-kira
Oke, cukup sampai sini teman-teman ya. Udah jam 6. Terima kasih atas pertanyaannya dan maaf kalau misalkan ada ketidaksempurnaan dalam penyampaian materinya. Terima kasih. Gue balikin lagi ke Hilal sama Fianda.